Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Holik. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 08 Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072088. Nomor peserta PPG 750350000257. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Kita masih bersemangat hari ini ya. Oke, hari ini sudah hadir semua ya. Oke, karena sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ma'un. Mari kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kaitalladzi yukadzibu biddin. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kita akan belajar tentang zakat. Setelah belajar, kita akan semakin meyakini bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Yang kedua, setelah kita belajar, kita akan mengetahui bagaimana tata cara menghitung zakat. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung zakat. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian akan belajar mempresentasikan, memaparkan hasil kerja kalian dalam menghitung zakat. Oke, jadi itu adalah tujuan kita belajar zakat pada hari ini. Nah, dengan langkah-langkah kegiatannya, jadi langkah-langkah kegiatan pada hari ini, sebentar Pak Guru akan tampilkan materi tentang zakat, kemudian kita akan bertanya jawab, diskusi. Setelah itu Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Jadi LKPD itu akan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Setelah itu perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan, memaparkan
merupakan hasil dari pekerjaan kalian di depan. Oke, materi kita adalah tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Zakat artinya membersihkan atau menyucikan. Oke, bagus. Zakat artinya membersihkan atau menyucikan. Kemudian besaran zakat, yang tahu besaran zakat fitrah, setiap tahunnya kita biasanya orang tua kalian itu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berupa apa? Beras. Bagus. Jadi yang kita bayarkan zakat fitrah yaitu berupa beras, karena beras adalah makanan pokok. Makanan pokok. Oke, sekarang perhatikan video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama yang membutuhkan. Dalam bahasa Arab, zakat berarti membersihkan atau menyucikan. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang membersihkan hartanya dari sifat kikir atau tamak serta membantu meringankan beban orang yang kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan pendapatan. Zakat mal dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan jenis hartanya. Oke, kita ulang. Zakat artinya apa tadi? Membersihkan atau menyucikan. Oke, zakat diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Orang miskin boleh. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat, yang pertama adalah Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang muslim. Yang kedua, merdeka. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang bebas, bukan budak. Yang ketiga, mempunyai harta yang mencukupi atau disebut dengan nisab. Orang yang memiliki harta lebih dari jumlah tertentu atau nisabnya harus mengeluarkan zakat. Yang keempat, cukup 1 tahun atau haul. Zakat harta atau zakat mal hanya diwajibkan bagi orang yang telah memiliki harta tersebut selama kurun waktu 1 tahun. Kemudian siapakah yang berhak untuk menerima zakat? Yang berhak untuk menerima zakat atau disebut dengan mustahik yang pertama yaitu fakir. Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu miskin. Orang yang penghasilannya sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu
orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman mereka. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang berhutang dan tidak mampu membayar hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti para pejuang agama atau orang-orang yang berdakwah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ketentuan zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok sehari-hari dengan takaran 2,5 kg per jiwa. Waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu mulai masuk bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat mal. Ketentuan zakat mal tergantung dari jenis harta yang kita miliki. Dengan ketentuan harta tersebut sudah mencapai nisab atau batas minimal jumlahnya atau batas minimal takarannya atau beratnya dan sudah mencapai haul atau batas 1 tahun kepemilikan. Jenis-jenis dan ketentuan zakat mal. Emas nisabnya adalah 85 gram dengan zakat 2,5%. Perak nisabnya adalah 595 gram dengan zakat 2,5%. Sapi yang merupakan hasil peternakan nisabnya adalah 30 ekor dengan zakat berupa 1 ekor sapi jantan umur 1-2 tahun. Kambing nisabnya adalah 40 ekor dengan zakat berupa 1 ekor kambing umur 2 tahun. Hasil pertanian yang berupa beras, jagung, dan lain-lain nisabnya adalah 653 kg dengan zakat 5% apabila menggunakan pengairan yang dibayar atau 10% bila menggunakan air hujan atau airnya gratis. Di antara hikmah zakat yaitu membersihkan harta dan jiwa, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, mendapatkan pahala dari Allah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan rasa syukur, mempererat persaudaraan, serta mencegah akhirat dari kesusahan. Sekarang kita belajar tentang cara menghitung zakat. Yang pertama kita coba menghitung zakat fitrah. Sekarang perhatikan, besaran zakat fitrah yaitu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 2,5 kilo beras ya. Karena yang kita makan sehari-hari adalah beras, maka yang dizakatkan berupa beras. Contohnya, keluarga Pak Abdul berjumlah 4 orang. Ada berapa? 4 orang. Maka beras yang harus dibayarkan untuk berzakat yaitu 4 orang dikali 2,5 kilogram sama dengan 10 kilogram. Jadi 4 orang dikali 2,5. Jadi 4 orang dikali 2,5 kilogram. Kan setiap orang 2,5 kilogram. Kalau 2 orang berarti 5 kilogram. Kalau 3 orang berarti 7,5 kilogram. Kalau 4 orang berarti 10 kilogram. Oke, karena kalau misalnya dalam keluarga kita itu ada berjumlah 4 orang, maka 4 orang itu dikali 2,5 kilo.
Nah, biasanya selain menggunakan beras, ada juga yang zakat fitrah dengan menggunakan uang. Jadi berapa kalau uang yang harus dibayarkan untuk berzakat? Maka kita harus ketahui terlebih dahulu berapa harga beras dalam 1 kilogramnya. Misalnya beras 1 kilo sekarang itu 12.000, maka kalau 2,5 berarti kan 2 kilo setengah. 1 kilonya 12.000. Kalau 2 kilo berarti berapa? Ya 24. Sementara zakat itu 2 kilo setengah. Yang setengah kilo berarti harganya berapa? Kalau 1 kilo 12.000, kalau setengah kilo berapa? Ya 6.000. Berarti zakatnya yaitu 24 kalau 2 kilo ditambah setengah kilo 6.000. Jadi berapa? Jadi 30. Maka kalau misalnya harga beras sekarang itu 12.000 per kilo, harus dikali dengan 2,5 kilogram, yaitu 30.000. Jadi apabila menggunakan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Abdul adalah 30.000 dikali 4 orang. Kenapa dikali 4 orang? Karena dalam keluarganya Pak Abdul ada 4 orang. Berarti 1 orangnya 30.000. Kalau 4 orangnya berarti 30.000 dikali 4. Hasilnya menjadi 120.000. Nah, itu adalah cara menghitung zakat fitrah. Sekarang kita lihat contoh apabila kita membayar zakat mal atau zakat harta. Contoh harta yang kita bayar yaitu berupa hasil pertanian. Misalnya Pak Hasan adalah seorang petani. Dia memiliki sawah dengan pengairan irigasi yang tidak berbayar, artinya airnya gratis. Saat panen tiba, beras yang didapat dari hasil panennya sebanyak 1 ton. 1 ton berapa kilo? Berapa? 1.000. Ya. 1 ton itu 1.000 kilo. Berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Hasan? Oke, coba kita lihat. 1.000 kilogram itu hasilnya dari pertaniannya Pak Hasan dikali 10%. Ada yang tahu kenapa 10%? Karena airnya gratis. Terus karena airnya gratis, maka yang zakat yang harus dibayarkan berjumlah 10% dari hasil pertaniannya. Maka cara menghitungnya 1.000 kilogram 1 ton ya, dikali 10 per 100. Karena 10 per 100, 10% itu artinya 10 per 100. Maka cara menghitungnya 1.000 dikali 10 dibagi 100. Hasilnya, coba kita lihat, itu ada 00 yang dicoret. Kalau 0 yang di atas dengan yang di bawah itu misalnya pembaginya, matematika ini sudah kan? Sudah menghitung persen-persen dulu? Sudah kan? Menghitung persen-persen. Persen itu per 100. Maka yang di atas dicoret 0 yang 2, di bawah juga 2. Hasilnya menjadi 10 dikali 10 dibagi 1, gitu kan? 10 kali 10 berapa? 10 kali 10? 120. 10 kali 10 100. Maka zakat yang harus dibayarkan dikeluarkan dari hasil panennya yang berjumlah 10% itu adalah 100 kilogram.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Sekarang lembar kerja yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Oke, dibaca, dipahami cara cara mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa kelompoknya, nama-nama anggotanya ditulis ya, nama-nama anggota kelompok. Oke, Pak Guru kasih waktu. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan bersama-sama. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang dimulai dari kelompok 1 yang akan
perhatikan untuk semua. Soalnya di kelompok saya itu bahasan tinggal bersama istri dan keempat anaknya. Istri dan keempat anaknya. Akan tetapi pada hari pertama bulan Ramadan, satu anaknya itu meninggal karena sakit. Berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh Pak Hasan bila menggunakan beras? Jawabannya berapa tadi? 12,5 kg. Oke, jawabannya kelompok 2, kelompok 3 harus betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, betul. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2 yang akan diwakili oleh Oke. Salam dulu Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dengan anggota kelompok kelompok 3 Oke. Hasilnya itu Bor. 17 jiwa yang harus dibayarkan zakatnya adalah 4 jiwa. Dengan jumlah berasnya dengan jiwa 10 kilogram. Oke. 10 kg. Lanjut. Harga beras adalah 12.000, maka per jiwa harus membayar 12 kali 2,5. Oke. Sama dengan 30.000. sama dengan 30.000. Jadi Oke. jumlah zakatnya adalah 4 jiwa kali 30.000 sama dengan 120.000. Oke, berapa? 120.000. 120.000. Oke. Sekarang perhatikan Pak Tio adalah orang tua tunggal. Istrinya baru saja meninggal 1 minggu yang lalu. Ia sekarang tinggal bersama ketiga anaknya. Perhatikan untuk semua. Berapa zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh Pak Tio bila menggunakan uang, sedangkan harga beras saat ini adalah 12.000 per kilo. Semuanya anggota keluarga yang harus dibayarkan ada berapa? Oke, kelompok 2 ada berapa yang harus dibayarkan? Ada berapa orang? Ada? Ada berapa yang harus dibayarkan? Berapa orang? Ada berapa orang? 4. Oke, 4 orang. Jumlahnya jadi berapa semua kalau pakai uang? Iya, 120.000. Oke. Jawabannya benar atau tidak? Benar, 120.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Salam dulu. Oke, sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oke, coba kita lihat soal nomor 3. Pak Budi memiliki sawah dengan pengairan irigasi yang tidak berbayar, artinya gratis. Saat panen tiba, beras yang didapat dari hasil panennya sebanyak 1,5 ton. Mengapa Pak Budi wajib membayar zakat mal? Mengapa? Karena sudah mencapai nisab, mencapai batas maksimal dari batas minimal dari hasil panen. Berapa beras yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk berzakat? Jadi hasil dari panennya yaitu 1.500 kg dikali 10%. Kenapa 10%? Karena pengairannya gratis. Jadi 1.500 kg kali 10 hasilnya yaitu 150 kg. Oke. Jawabannya 150 kg. Oke, hasilnya sudah benar atau belum? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sekarang dulu dengan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi. Oke, setelah kita mengerjakan lembar kerja, maka sekarang saatnya mengerjakan lembar asesmen Sumadi. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, jangan lupa ditulis nama. Boleh kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, dari hasil tes kalian masing-masing ibu melihat rata-rata sudah memahami tata cara mencatat besaran zakat yang harus dibayar oleh setiap orang. Oke. Dari kegiatan kita pada hari ini, maka kita akan simpulkan materi zakat. Kesimpulan dari materi zakat pada hari ini yang pertama, oke, coba kita simpulkan bersama-sama. Zakat zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Oke, yang kedua, zakat fitrah yang dibayarkan berupa makanan pokok. Berapa jumlahnya? 2,5 kg. Oke. Kemudian zakat mal zakat atas harta tertentu yang telah mencapai nisab, dan haul.
yang wajib dizakati. Oke, apa itu haul? Adalah jangka waktu tertentu setelah harta mencapai nisab. Ya, jangka waktu tertentu setelah mencapai nisab. Jangka waktunya adalah 1 tahun. Oke, jadi kesimpulan materi zakat pada hari ini, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Oke, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Oke, setelah selesai kesimpulan materi kita pada hari ini, maka materi zakat ini sudah selesai.